Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat jumpa kembali pada channel saya, yang dimana di channel ini channelnya gado-gado semua masuk. Jadi di channel saya ini saya akan menjelaskan kembali konsep dari aljabar linear dan metrik. Perlu kalian ketahui bahwa konsep dari aljabar linear adalah melatih logika kita, analisis kita, cara untuk mengetahui logika kita, analisis kita, kita bisa mereview sebuah kesalahan menjadi kesalahan itu diperbaiki, ya. Kita menganalisis sesuatu hal sehingga yang tadinya salah bisa menjadi benar. Terus digunakan di berbagai bidang ekonomi. Kalau digunakan di berbagai bidang ekonomi tentunya untuk optimalisasi, ya. Kalau untuk optimalisasi bisa saja tujuannya untuk optimalisasi itu seperti ketika akan melakukan perhitungan, contohnya akan berbeda antara perhitungan manual dengan perhitungan yang sudah dioptimasi oleh komputer. Mungkin komputer itu lebih cepat dalam segi perhitungan, karena pada dasarnya komputer itu adalah alat untuk perhitungan waktu zaman dulunya, ya, sejarahnya. Di aljabar ini sama metrik ini bisa membuatkan sebuah teori-teori permainan, ya, permainan-permainan dasar tentang pemrograman dan banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita lanjut. Ini adalah orang yang pertama menemukan tentang aljabar, ya. Namanya Muhammad Al-Khwarizmi. Beliau disebut Bapak Matematika, Aljabar dan Algoritma. Dengan karyanya Alkitab Al-Mutakasor fi Hisab Az-Zabar wa Mugawwala, ya. Ini adalah penemu aljabar dan disebut Bapak Aljabar, ya. Terus buku aljabar, ya, dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika baru. Nah, pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri yang diperlukan sebagai objek aljabar. Jadi beliau sebagai Bapak Aljabar ini menemukan konsep atau memperbarui atau mengupdate sebuah konsep baru pada dunia matematika, sehingga banyak temuan-temuan beliau seputar tentang aljabar linear dan metrik, ya. Dan apa itu aljabar linear dan metrik, ya? Jadi aljabar linear dan metrik ini adalah bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linier dan solusinya. Di dalamnya ada vektor serta transformasi linier. Ini garis besar pada aljabar linear dan metrik, ya. Metrik dan operasinya juga merupakan hal yang berkaitan erat dengan bidang aljabar linier, ya. Oke, kita lanjut kembali. Nah, saya perjelas kembali pada konsep metrik, ya. Metrik itu adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya di dalam satu tanda kurung. Bilangan yang membentuk suatu metrik disebut elemen metrik. Metrik digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Metrik dinotasikan dengan huruf kapital A, B, C, D, E, F, G. Itu bebas. Kalau di sini saya tuliskan A, B, K dan sebagainya, itu maksudnya bebas, asalkan huruf kapital dari A sampai Z,
ya, dari A sampai Z. Banyaknya baris atau suatu metrik ditentukan ukuran metrik tersebut yang disebut ordometrik. Dan yang saya jelaskan ini ada contoh-contohnya di sebagai slide sebagai berikut. Nah, yang dimaksud elemen metrik contohnya adalah ini. Ini adalah elemen dari metrik, ya. Elemen metrik A11, A22 ini adalah rumusan dari elemen metrik, dan yang dimaksud dengan notasi dengan huruf kapital itu adalah yang ini, yang A ini, ya. Dan untuk diagonal utama, yang disebut dengan diagonal utama, saya tandai warna putih yang ini. Sebenarnya untuk menandai diagonal bisa saja dengan menggunakan ciri pakai spidol ke sini sampai lonjong nyangigir, ya. Lonjong nyangigir, ya. Dan untuk ordometrik, ya, ini ada baris, ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ada baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Jadi banyak baris M sama dengan 3, banyak baris kolom N sama dengan 3. Jadi ini yang dimaksud dengan ordometrik, M kali N sama dengan 3 kali 3. Antara baris dan kolomnya sama. Oke, kita lanjutkan. Jenis metrik, ya. Ada 20 jenis metrik yang pernah saya pelajari dari beberapa sumber. Tapi di sini saya ambil 12 jenis metrik saja. Yang pertama adalah metrik baris. Yang dimaksud dengan metrik baris ini terdiri dari satu baris elemen-elemennya. Kalian bisa lihat contohnya. Metrik B sama dengan 1, min 2, 3, 4. Ya. Yang kedua adalah metrik kolom. Ini adalah hampir sama bentuknya seperti metrik baris. Cuma yang membedakan dia dari atas ke bawah ke atas karena ini berbentuk kolom. Seperti metrik C, min 1, 3, dan 2. Ya, ini adalah sampel, contoh saja, ya. Terus yang ketiga adanya metrik persegi. Jadi metrik yang banyak barisnya sama dengan kolomnya. Coba kalian perhatikan di metrik persegi, ya. Di metrik persegi yang ini tuh antara baris 1, 2, dan 3-nya, kolom 1, kolom 2, kolom 3-nya sama-sama, antara baris dan kolom sama banyaknya. Ini yang dimaksud dengan metrik persegi, ya. Aduh, iklan. Lanjutkan. Poin nomor 4 adalah matriks 0, ya. Matriks 0, ya. Metrik yang semua elemennya bersifat 0 semuanya. Jadi semua metriknya bersifat 0. Terus lanjut lagi ada metrik identitas, metrik yang elemen diagonal utamanya sama dengan 1 sedangkan elemen-elemennya sama dengan 0. Ini metrik identitas. Jadi metrik identitasnya elemen diagonalnya sama dengan 1, jadi 1 semua. Terus ada lagi metrik skalar. Metrik skalar itu diagonal utamanya sama sedangkan elemen di luar diagonalnya bernilai 0, ya. Terus ada metrik diagonal, ya. Metrik diagonal, ingat jangan sampai pahili antara metrik identitas sama metrik skalar, ya. Kalau metrik skalar mah diagonal utamanya sama, jadi mau sama itu mau 1 1, mau 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 6 6, 7 7, 100 100, 200 200, 300, bla 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 dan selanjutnya. Itu disebutnya metrik skalar. Terus ada juga metrik diagonal, ya. Jadi metrik persegi yang memiliki elemen di luar diagonal utama yang bernilai 0. Nah, di luar elemen diagonal utamanya bernilai 0. Ini sudah jelas. Di luar elemen diagonalnya bernilai 0. Kita lanjutkan. Poin yang ke-8 adalah metrik segitiga atas. Jadi metrik persegi yang elemen diagonalnya bernilai 0. Ini metrik H,
ya. Ini adalah bentuk contoh dari matriks segitiga atas. Jangan sampai pahili antara matriks segitiga atas dengan matriks segitiga bawah ya. Jadi kalau matriks segitiga atas, elemen diagonal bawahnya bernilai 0, ini disebut matriks di segitiga atas. Kalau matriks segitiga bawah, elemen diagonal atasnya bernilai 0. Jadi yang bawah itu elemennya 0 yang di atasnya, terus yang bawahnya bernilai, yang bawah itu atasnya yang bernilai 0, dan yang segitiga atas itu yang bawahnya bernilai 0. Terus transpose metrik. Jadi transpose metrik adalah membalikan antara baris dan kolom ya. Terus ada metrik miring, skeometrik ya. Metrik bujur sangkar di mana A sama dengan min A untuk semua elemennya, tetapi elemen diagonal utama tidak semuanya bernilai 0. Coba kalian perhatikan, A sama dengan min A. Ini A 5, 6, 4. Min 5, min 6, min 4. Ini adalah A sama dengan min A, dan untuk elemennya tetapi diagonal utamanya tidak semuanya bernilai 0. 702 ini diagonal utamanya. Saya perjelas kembali, untuk diagonal utama saya ini adalah sebagai apa ya, pencirian ya, menciri ya, menciri ngacirikeun ya, nyirian lah ku saya kawas kieu nyirian mah sebenarnya nama ieu teh kedah harusnya ini dibuletin ya, dibuletin. Lanjut, ada metrik miring simetri ya. Metrik miring simetri yaitu di mana elemennya akan sama, A sama dengan min A, tetapi elemen diagonal utamanya bernilai 0. Nah, diagonal utama teh bernilai 0, tapi nilainya sama aja, A sama dengan min A. Sampai sini cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Studi kasus analisis metrik. Nah, ini adalah studi kasus analisis metrik ya. Dimana ada dua soal, jenis soal ada soal secara langsung matematis, ada soal berbentuk cerita ya, seperti ini. Diketahui jumlah penjualan motor mahal jenis A, B, C dengan harga jual masing-masing 200, 300, 400 dalam artian juta, berarti ini 200, 300, 400 juta pada kota SUE ya, SUE ya. Kota S terjual 40 unit, kota U terjual 60 unit, dan kota E terjual 80 unit. Ditanyakan buatlah grafik informasinya, buat dalam bentuk metriknya. Jadi ada dua pertanyaan yang harus dijawab dalam satu soal. Pertama kita membuat grafiknya. Yang pertama kita mengetahui bahwa ada jenis motor A, B, C dan harga motornya dimulai dari 200, 300, 400 juta dan kotanya ada 3 dan masing-masing per unit kota S terjual 40 unit, kota U terjual 60 unit, kota E terjual 80 unit. Dan ini ya, analisis ini yang saya pecah itu sebagai analisa saya, ini adalah taksiran atau perkiraan oleh saya asalkan memenuhi contohnya 40 unit ini. Dan saya yakin cara untuk menentukan ini setiap orang akan berbeda, tapi tujuannya akan sama. Oke, lanjutkan. Ini adalah contoh jawaban dari bentuk metrik ya. Dimulai dari metrik harga motor mahal akan seperti ini, dan ini kalau dilihat ini adalah bentuk metrik kolom ya, bentuk metrik kolom. Dan saya yakin kalau analisis setiap orang akan berbeda, ini bisa saja berbentuk metrik baris nantinya. Dan ini metrik jumlah penjualan per unit, saya buat metriknya berbentuk metrik segitiga ya. Oke, lanjut. Operasi matriks ya.
operasi metrik. Aturan metrik penjumlahan dan pengurangan. Ada beberapa aturan yang harus kalian pahami. Aturan ini adalah hukum, ya. Saya ibaratkan sebuah hukum, ya, rule, aturan ketika akan melakukan penjumlahan dan pengurangan pada metrik. Yang pertama adalah metrik dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika mempunyai ukuran atau dimensi yang sama. Metrik yang ukurannya berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangi, harus berordo sama. Metrik hasil penjumlahan atau pengurangan mempunyai ukuran yang sama dengan metrik asal. Penjumlahan metrik adalah menambahkan elemen pada posisi yang sama pada metrik. Dan poin terakhir adalah poin 5, mengurangi metrik atau mengurangi elemen pada posisi yang sama pada metrik. Jadi saya perjelas kembali untuk poin yang pertama, metrik dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika mempunyai ukuran atau dimensi sama. Jadi dimensi dari ordo contohnya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 3 itu dimensinya harus sama. Metrik dengan ukuran yang berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangi. Jadi harus berordo sama. Ya, metrik hasil penjumlahan atau pengurangan mempunyai ukuran yang sama dengan metrik asal. Ya. Penjumlahan metrik adalah menambahkan elemen pada posisi yang sama pada metrik. Pengurangan metrik adalah mengurangi elemen pada posisi yang posisi yang sama pada metrik. Jika kurang jelas nanti kalian bisa komentar di kolom komentar, ya. Ini adalah bentuk contoh dari metrik penjumlahan dan pengurangan dengan diwakilkan dengan metrik penjumlahan, ya. Ini adalah metrik A dan metrik B, ya. Dituliskan A ditambah B. Dan yang harus kalian pahami dalam metrik penjumlahan adalah garis besarnya adalah menjumlahkan setiap unsur seletak dari A dan B. Ya, A dan B. 1 ditambah min 1 0, 2 ditambah 1 3, min 1 ditambah 2 1. Nah, ini kan seletak bla bla bla, jadi isinya segini, ya. Oke, paham, ini cukup mudah. Kita lanjutkan. Kita masuk ke metrik perkalian, ya. Metrik perkalian. Coba kalian lihat dan coba kalian pahami rumus aturan yang ada di metrik perkalian, ya. Rumus dan aturan yang ada di metrik perkalian. Oke. Lihat, A kali E, ya. A kali E. B kali G, B kali G, A kali F, A kali F, B kali H, B kali H. Nah, seperti itu, ya. Semoga kalian paham dengan rumus ini. Kita lanjutkan. Ini adalah suatu bentuk soal yang digunakan untuk perkalian metrik A dan metrik B. Ya, saya berikan contoh. Metrik A-nya adalah 3 4 1 2, metrik B-nya dengan elemen 7 5 6 4, ya. Metrik A dikali metrik B. Sesuai dengan yang tadi rumusannya, kita inputkan angka-angka elemen dari metrik A ke metrik B akan seperti ini, jadi seperti ini. Dan terus setelah itu dikalikan, nantinya ada hasil dan hasilnya ditambahkan, maka hasilnya akan seperti ini, ya. Kita lanjutkan. Studi kasus analisis belajar mandiri, ya. Studi kasus analisis belajar mandiri. Diketahui jumlah penjualan handphone jenis Vivo, Oppo, Samsung, Huawei dengan
harga jual masing-masing per unit itu 4584 dalam juta ya, berarti 4 juta, 5 juta, 8 juta, 4 juta ya pada kota A, B, C, D. Kota A terjual 20 unit, kota B terjual 40 unit, kota C terjual 80 unit, dan D terjual 10 unit. Yang ditanyakan ada 5 poin. Buatlah grafik informasinya, bentuk metriknya, tentukan ordonya, kalikan masing-masing kota dalam bentuk metrik, tentukan diagonal utamanya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah jawaban grafik informasi ya. Grafik informasi dari harga handphone, yang dimana handphonenya itu ada 4 jenis handphone yang masing-masing punya harga tersendiri. Di kota A saya analogikan 20 unit terjualnya itu mungkin kisaran di Vivo 5 unit, Oppo 5 unit, Samsung 5 unit, Huawei 5 unit ya. Terus yang lainnya sama dipecah seperti ini. Ini adalah grafik informasi. Kedua metrik ya, metrik harga ya. Saya perjelas kembali bahwa untuk penggunaan metrik ini bisa saja orang menggunakan metrik metrik kolom atau metrik baris ya. Ini saya gunakan metrik persegi ya. Saya gunakan metrik persegi ya, yang ini. Dan yang lainnya juga saya gunakan metrik persegi. Seperti yang tadi ada di grafik informasi, kota A 20 unit, saya buat metriknya metrik persegi. Pak, ini tujuannya buat apa kok menggunakan metrik persegi, nggak langsung menggunakan metrik kolom atau baris, Pak? Ya, sebenarnya ini ada 10 poin pertanyaan dalam satu soal itu, yang dimana di dalam soalnya itu ditanyakan hasil dari penjumlahan di kota A berapa atau mendapatkan berapa juta rupiah ketika diakumulasikan. Tadinya ada pertanyaan seperti itu, cuma oleh saya di delete ya, karena mungkin takut olab nantinya banyak banget pertanyaan dalam satu soal. Cukup saja mewakili 5 soal tersebut. Oke, kita kembali lagi. Untuk kota B sekitar 40 unit, kota C 80 unit, kota D 100 unit. Jadi antara ordonya adalah 2 kali 2. Oke, kita lanjutkan mengkalikan rumus. Rumusnya saya ibaratkan A kali B. Berarti antara harga dikali unit. Berarti harga kota A, harga kota B, bla bla bla. Itu kalau yang tadi sudah saya jelaskan, kalau ada di pertanyaan poin nomor 6, nomor 7 nantinya. Ya, ini adalah pertanyaan dari E, diagonal utamanya adalah 100 sampai 45. 100 sampai 45. Dari mana ini? Ini adalah rumus perkalian yang tadi sudah saya jelaskan. Sampai sini sudah cukup jelas, saya cukup singkat karena ini sambil ngobrol juga sudah memakan waktu hampir 25 menit. Ya. Perlu diingat kembali oleh kalian, jika tidak sesuai dengan perkalian metrik ini bisa dijadikan acuan untuk mengetahui penghasilan per kota dalam penjualan handphone yang tadi sudah dijelaskan. Jika tidak sesuai dengan perkalian metrik, ingat, jika tidak sesuai dengan perkalian metrik, maksudnya tidak sesuai dengan perkalian metrik ini, kita bisa melihat masing-masing per kota itu berapa rupiah yang dihasilkan dalam satu handphone. Contohnya kita akumulasikan keseluruhannya. Tapi kalau kita menabrak dari aturan perkalian metrik. Kedua, dengan cara mengkalikan metrik harga dan penjualan per kota dengan masing-masing kolom atau baris dengan baris. Ya. Ketiga adalah sedangkan aturan perkalian metrik berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Itu sudah jelas sekali. Oke, sampai di sini sudah cukup ya. Semoga ini membantu videonya.
Jika ada yang kurang paham, silahkan komentar di bawah kolom komentar yang ada di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.